Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA HT Al-Uswa Surabaya. Ekonomi, mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan untuk ekonomi di kelas 11, yaitu tentang perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang perpajakan, amati dulu video berikut ini. Papaku beli motor baru mamaku, mobilnya yang baru. Papaku jalan dan jembatan. Nggak mungkin. Bapakku kan bayar pajak penghasilan. Kita wajib bayar pajak, nak. Pajak 3 untuk membiayai bantuan operasional sekolah, imunisasi, subsidi listrik, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Hari gini nggak bayar pajak penghasilan, apa kata dunia? Nah, menurut pendapatmu, apa yang menarik dari video tersebut? Di dalam video tersebut dapat dijelaskan tentang salah satu jenis pajak, yaitu tentang pajak penghasilan, di mana ternyata pajak adalah unsur yang sangat penting di dalam APBN, yaitu pajak merupakan pendapatan utama dari APBN negara kita, ya, di mana digunakan dalam rangka pembangunan nasional. Nah, di dalam bab ini kita akan banyak belajar tentang pajak. Seperti apa saja fungsi pajak, apa saja manfaat pajak, apa saja jenis-jenis pajak, bagaimana sistem pemungutan pajak, dan apa pengertian pajak. Nah, perhatikan peta konsep berikut ini. Yang pertama, kita akan coba untuk memahami terlebih dahulu pengertian, fungsi, manfaat, dan besaran pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini wajib, ya. Menurut PJA Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya atau disebut juga wajib pajak, menurut peraturan-peraturan umum, yaitu undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk, serta gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, di mana ini berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ada banyak, ya, pengertian pajak menurut para ahli yang lain. Coba kalian temukan, ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ada 4. Yang pertama adalah fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara. Kemudian ada fungsi alokasi, di mana fungsi ini digunakan untuk membiayai pembangunan. Contohnya untuk membangun jembatan, untuk membangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi distribusi, yaitu sebagai alat pemerataan pendapatan. Sehingga pajak itu sendiri ada jenisnya, seperti salah satunya adalah pajak progresif, di mana orang yang mendapatkan penghasilan lebih besar, maka pajak yang diterapkan akan lebih besar. Kemudian ada fungsi regulasi, yaitu sebagai alat untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Nah, coba kalian perhatikan, ya, di sini pajak yang telah dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara, di mana nantinya di dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah kalian pelajari, ya, di materi sebelumnya, ya, akan digunakan untuk berbagai macam hal untuk pembangunan negara, ya.
Tentunya jangan lupa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Coba amati video manfaat pajak berikut ini. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai merupakan beberapa bagian dari pajak yang harus kita bayar. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menyadari pentingnya membayar pajak serta mengetahui alokasi dana pajak yang telah kita bayarkan tersebut. Pajak itu adalah merupakan komponen terbesar dari APBN, yaitu dia adalah merupakan penerimaan negara yang mana nantinya kegunaannya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah untuk infrastruktur, untuk keamanan, untuk pertahanan, untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan banyak sekali. Dana pajak itu yang pertama adalah ditentukan oleh APBN dulu berapa pajak Direktorat Jenderal Pajak harus mencari dana perpajakan untuk suatu tahun, dituangkan di dalam APBN. Setelah itu kemudian dana ini langsung dituangkan ke kas negara. Jadi uang pajak itu adalah dari masyarakat langsung ke kas negara, tidak melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian dari bank itu langsung masuk ke rekening kas negara. Uang pajak masuk ke kas negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu pembangunan maupun perawatan fasilitas umum, pembayaran gaji PNS, maupun subsidi BBM. Alokasi dana pajak yang telah kita bayarkan tentu telah kita rasakan bersama manfaatnya. Manfaat pajak ini bisa kita rasakan ya sebenarnya tuh dengan subsidi BBM, pendidikan, dengan kesehatan. Kalau dari pajak itu manfaatnya sudah banyak. Contohnya sekarang biaya sekolah juga sudah gratis. Terus juga kesehatan juga sekarang sudah mulai gratis. Itu kalau menurut saya sih lebih ditingkatkan aja biar lebih sejahtera masyarakatnya. Kepada kementerian-kementerian, tolong deh dana pajak itu jangan dikorupsi, jangan disalahgunakan. Karena dana pajak itu dari rakyat, oleh rakyat kan untuk rakyat. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak. Sebagai wujud kepedulian dan bukti cinta terhadap negeri, mari bangga bayar pajak. Oke, baik, ternyata luar biasa ya. Pajak yang dipungut oleh negara dapat bermanfaat sebagai berikut, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sebagai alat pemerataan ekonomi, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, ketentuan besaran pajak meliputi, coba diperhatikan di sini, ada tarif pajak penghasilan. Nah, coba diperhatikan dalam tabel berikut ini ya. Untuk tarif pajak PPh 21, di mana tarif pajak PPh 21 ini diterapkan kepada wajib pajak perorangan ya. Untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Lapisan kena pajak untuk yang penghasilannya sampai dengan 50 juta ya. Tarifnya 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta terkena 15%. 250 juta hingga 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%, dan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%. Besarnya tarif pajak ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian ada namanya tarif pajak pertambahan nilai yang merupakan tarif tunggal dikenakan terhadap semua jenis BKB dan JKB, yaitu 10%. Dan PPN ini dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Kemudian ada tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang
barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya adalah 200%. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Nah, dalam sumber penerimaan ya yang didapatkan oleh pemerintah bukan hanya berasal dari sektor pajak, namun juga ada dari pungutan resmi lainnya, yaitu bukan pajak. Nah, berikut pungutan-pungutan yang termasuk bukan pajak. Yang pertama adalah retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Misalnya, ya, yang dapat kita lihat dalam lingkungan kita ya, jika kita parkir di jalan ya, biasanya kita akan dikenakan iuran parkir, kemudian ada iuran pasar, kemudian ada iuran pungutan sampah dan iuran jalan tol. Selanjutnya ada cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan di dalam undang-undang. Dan maksud dari barang-barang ini ya yang terkena cukai ini memiliki sifat atau karakteristik tertentu, yaitu sebagai berikut. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, contohnya di sini ada cukai rokok ya. Kemudian peredarannya juga perlu diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Kemudian pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Maka barang-barang yang sifatnya tersebut ini dapat dikenakan cukai berdasarkan undang-undang. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan ya, contohnya cukai rokok, kemudian adalah minuman keras dan cukai kaset rekaman. Selanjutnya ada bea materai, di mana bea materai ini adalah pungutan yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Contohnya adalah surat kuasa, kemudian surat perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Di mana besaran materai ini ya, kalau menurut undang-undang yang lama itu ada 3.000 dan 6.000. Untuk yang terbaru, versi terbaru bea materainya adalah 10.000 dan ini sama. Kemudian ada bea ekspor dan bea impor. Bea ekspor yaitu pungutan resmi kepada eksportir yang akan mengekspor barang dagangannya ke luar negeri, di mana tarif yang digunakan ini sudah diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara untuk bea impor yaitu pungutan terhadap importir saat mengimpor barang dari luar negeri. Biasanya bea ekspor dan bea impor ini juga ada tujuan politiknya ya, di mana bisa jadi ada kepentingan untuk bisa mendukung ekspor dalam negeri ataupun menyaring impor dari luar negeri. Kemudian ada pungutan yang lain-lain ya. Tentunya ini pungutan yang sah dan legal. Contohnya apa saja? Nah, ini ada sumbangan wajib perbaikan jalan SWPJ dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau disingkat SWDKLLJ. Nah, coba kita perhatikan di sini perbedaan pajak dan pungutan lainnya. Kalau pajak dipungut berdasarkan undang-undang, kalau pungutan lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya, itu dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau menteri atau kepala negara. Kemudian pajak tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, sementara pungutan lainnya mendapat imbalan secara langsung. Kalau pajak, perhitungannya dilakukan oleh pajak, sementara untuk pungutan, pembayaran dilakukan sesuai dengan pemakaiannya atau keperluannya. Lalu untuk pajak jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan tahun fiskal. Contohnya kalau 2020 maka pajaknya tahun 2020 ya. Namun untuk pungutan perhitungan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pajak sifat pungutannya adalah paksa. Namun untuk pungutan sifat pungutan sesuai dengan kebijakan. Dan yang terakhir, pajak ada sanksi hukum ya. Apabila tidak membayar pajak ada sanksi hukumnya dengan diatur undang-undang. Sementara pungutan, sanksi hukum diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Selanjutnya kita akan belajar tentang asas pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas sumber, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatannya tanpa melihat tempat tinggal. Nah, wajib pajak menurut asas ini adalah siapapun yang menerima penghasilan dari Indonesia ya. Jadi apabila ada individu yang bekerja di Indonesia, maka akan dikenakan pajak oleh negara di Indonesia, walaupun orang tersebut itu sebenarnya tinggal di luar negeri. Kemudian yang kedua ada asas domisili atau tempat tinggal, di mana cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara ini didasarkan pada domisili atau tempat tinggal dari wajib pajak. Contohnya adalah wajib pajak yang berkediaman di Indonesia, maka akan dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperolehnya, walaupun wajib pajak tersebut ada di Indonesia maupun dia posisinya di luar Indonesia atau di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah asas kebangsaan, di mana cara pemungutan pajak ini tidak tergantung kepada bangsa dari wajib pajak tersebut ya. Maka dari itu setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagaimana objek dan cara pengenaan pajak. Nah, di sini ada contoh yaitu bagaimana cara menetapkan pajak penghasilan. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu subjek dari pajak penghasilan. Subjek pajak yang ada di dalam PPh ya. Nah, ini coba diperhatikan ya. Ada subjek pajak orang pribadi yang meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian ada sumber pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada subjek pajak badan hukum ya. Jadi ada PPh badan hukum yang meliputi PT atau perseroan terbatas, CV ya. Kemudian BUMN, BUMD, firma, koperasi dan sebagainya. Kemudian ada bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, objek dari PPh itu sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini ya, seperti ada di sini gaji, kemudian ada bonus. Nah, kemudian ada hadiah. Nah, ini juga termasuk objek yang akan dikenakan PPh-nya. Nah, kemudian ada ini bunga ya, pendapatan bunga dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam PPh kita juga mengenal ada yaitu penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ya, di mana dari penghasilan wajib pajak ini akan dikurangi ya berupa penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada PTKP yang dibedakan ya antara yang sudah kawin maupun yang belum kawin. Nah, di sini untuk PTKP tidak kawin ya. Kemudian ada yang sudah menikah yaitu kawin tanpa tanggungan, tidak ada anak ya. Ini juga ada perubahan. Dan ini biasanya setiap tahunnya periode perpajakan biasanya juga akan disesuaikan ya. Kalau tidak salah sekarang juga sudah mulai berubah ya. Bukan 39 juta lagi, tapi kalau tidak salah 54 juta ya. Kemudian ada PTKP untuk K1 ya dan seterusnya, di mana untuk setiap tanggungan akan dikenakan tambahan PTKP-nya sekitar 3,5 juta. Baik, kemudian ada namanya pajak pertambahan nilai. Nah, di sini ya.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan atas pajak penjualan barang mewah ya (PPNBM). Nah, ada dua jenis ya PPN-nya, di mana pajak PPN ini dikenakan atas konsumsi barang tersebut ya, yang tentunya yang terkena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Bisa dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan, pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sehingga pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Nah ini ya, berapa tarif PPN? Untuk tarif PPN adalah 10% ya. Kemudian tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Di mana di sini dapat berubah ya sesuai dengan ketentuan, di mana ketentuan perpajakan ini juga biasanya menyesuaikan ya, kita juga harus mengupdate ya peraturan perpajakan. Biasanya antara 5% sampai paling tinggi ya 15%. Kemudian PPNBM ya, di mana PPN ini dikenakan untuk barang mewah. Contohnya adalah mobil ya, kemudian tas bermerek ya, branded ya, ini juga termasuk barang mewah. Nah, ini ya. Kemudian barang-barang impor juga yang tergolong mewah ini otomatis akan dikenakan PPNBM ya. Ini objek pajak dari PPNBM. Kenapa ya tujuannya adanya PPNBM ini adalah terjadi keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya tentunya, karena barang-barang mewah ini kan tidak mungkin ya dibeli oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian untuk mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif. Nah ini ya, untuk tarif pajaknya itu sendiri serendah-rendahnya yaitu 10% dan setinggi-tingginya 200%. Nah, ada beberapa ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajaknya tarif 0%. Tentunya di sini ya untuk bisa meningkatkan ekspor ya dari dalam negeri. Nah, ini ya, kemudian ada peraturan-peraturan lain menurut kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Di mana di sini ya pemerintah mengalihkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan ya menjadi pajak daerah. Jadi untuk pajak ini ya yang memungut adalah pemerintah daerah. Kemudian ada bea materai ya, ini sudah ada perubahan juga untuk sekarang yang peraturan terakhir ya. Materainya ini semuanya adalah Rp10.000. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan ya, di mana di sini coba diperhatikan ini ada surat pemberitahuan PBB ya seperti ini, di mana rumah kita yang kita tinggali pasti akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah ini ya, jadi pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di sini PBB dipungut oleh pemerintah daerah, sementara untuk PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jika Anda menyukainya dan merasa ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.